Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indriani Desira Irawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Garut, Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak Neno Hendrayatno selaku fasilitator dan Ibu Suryati selaku pendamping praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi di modul 1.1. Berikut ini adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul ini. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ada beberapa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Menuntun, 2. Kodrat anak, 3. Pendidikan yang berpihak pada anak, 4. Bukan tabula rasa, 5. Budi pekerti, 6. Pendidikan ibarat petani, 7. Relevansinya filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara satu persatu. Pendidikan sebagai tuntunan. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menuliskan 3 kalimat inti, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi panutan, ing madya mangun karsa, di tengah menjadi penyemangat, tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Ketiga kalimat inti tersebut menjadikan anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan harus memperhatikan kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan adalah sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya 2 ciri dasar, yaitu secara lahir bebas dan secara batin mandiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta rasa karsa karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, karena dengan bermain, anak akan menjadi senang dan pembelajaran akan lebih bermakna. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah perumpamaan kita sebagai pendidik harus selalu berpihak atau berpusat pada anak.
Dalam artian, kita sebagai pendidik harus ikhlas dan sepenuh hati dalam memberikan tuntunan, perhatian, bimbingan untuk mendampingi siswa menebalkan lakunya. Dasar pendidikan selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah jiwa anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana menebalkan lakunya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Sosiokultural pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, karsa, pekerti menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Pendidik ibarat petani. Seorang pendidik hakikatnya adalah menuntun anak-anak untuk mencapai ke tempat tujuan sang anak, memastikan ketercapaian tujuan itu dengan memberikan segala kebutuhan anak, perhatian, arahan, bimbingan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, mengantarkan mereka menuju selamat dan bahagia, baik lahir dan batin, menuju masa depan yang mandiri dan merdeka. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan dan pengajaran di era sekarang. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran di era pendidikan abad 21 adalah pendidik harus bisa berkolaborasi, bersikap kritis, reflektif, pandai berkomunikasi, kreatif, dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia relevansinya dengan pendidikan di masa depan adalah anak-anak menjadi well-being atau sejahtera lahir dan batin, penuh kasih sayang, hati yang bersih, dan jujur. Setelah membuat kesimpulan, berikutnya saya membuat refleksi terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Sekian kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.